Salam, selamat pagi. Bertemu kembali di Mimbar Gemar Online pagi ini bersama GSCA Penil Surabaya dan GSCA Anugerah Kemendung. Tanggal 19 Juni 2025 bersama saya Supriyadi. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan sampai pada hari ini, diberi kesehatan. Itu suatu anugerah bagi kita. Gemar Online pagi ini saya terberkati di dalam Amsal 29 ayat yang ke-29, ayatnya yang ke-6 dan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang yang benar akan bersorak dan bersukacita. Ketujuh, orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Puji Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita tentang orang yang berdosa dan orang yang berbuat baik. Gemar Online pagi ini mengisahkan tentang kehidupan kita, cara kita dalam hidup sehari-hari. Di dalam Alkitab perbuatan baik dan jahat memiliki konsekuensi yang berbeda. Perbuatan baik yang dilakukan dengan tulus dan didorong oleh kasih akan mendatangkan kebahagiaan, kedamaian dan berkat dari Tuhan. Baik dari Tuhan, baik di dunia ini maupun di akhirat. Sebaliknya, perbuatan jahat yang didorong oleh hawa nafsu dan keinginan duniawi akan membawa akibat buruk seperti penderitaan, hukuman dan terputusnya hubungan dengan Tuhan, baik di dunia dan juga maupun di akhirat nanti. Perbuatan baik akan merasakan sukacita dan kedamaian dalam kehidupan kita, karena hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Baik dapat mendatangkan berkat dan kemakmuran dalam hidup, baik secara material maupun rohani. Perbuatan baik dapat membangun hubungan yang harmonis dengan sesama, terlebih dengan Tuhan. Dalam beberapa ajaran, perbuatan baik yang merupakan buah dari iman dapat menjadi jalan menuju keselamatan dan hidup kekal bersama Tuhan. Sedangkan perbuatan jahat dapat mendatangkan penderitaan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, serta menciptakan ketegangan dan kekacauan dalam hidup. Terkadang kita dalam memberi ketidakadilan atau kebohongan, berbuat dosa, itu kadang kita tidak merasa hidup tenang. Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan akan menghakimi setiap perbuatan jahat dan memberikan hukuman yang setimpal. Perbuatan jahat dapat merusak hubungan seseorang dengan Tuhan dan menghalangi berkat, kesehatan, mengurangi segalanya dalam kehidupan kita. Konsekuensi dalam beberapa ajaran, perbuatan jahat yang tidak diampuni dapat menyebabkan kematian kekal, yaitu terpisah dari Tuhan selamanya. Pentingnya hidup dalam kita bermasyarakat menekankan bahwa motivasi di balik perbuatan baik juga penting. Perbuatan baik yang dilakukan hanya untuk mencari pujian atau keuntungan pribadi
tidak akan mendatangkan hasil yang sama dengan perbuatan baik yang didorong oleh kasih dan keikhlasan. Sekali kalau kita berbuat baik, kita harus ikhlas. Siapapun yang nilai hati kita, kalau kita berbuat baik, kita harus tulus untuk menolong siapapun. Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan adalah anugerah Tuhan. Keselamatan adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan hasil dari usaha manusia atau perbuatan baik. Namun perbuatan baik adalah buah dari keselamatan yang telah kita terima. Perbuatan baik yang menilai bukan manusia, tetapi Tuhan. Setiap apa yang kita lakukan, Tuhan mengajarkan untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri, dan perbuatan baik adalah salah satu cara untuk mewujudkan kasih. Setiap kasih dalam kehidupan kita. Perbuatan baik dan jahat memiliki konsekuensi yang berbeda, dan Alkitab mendorong umatnya untuk memilih jalan perbuatan baik demi kebahagiaan, kedamaian, dan keselamatan. Memang sulit kita untuk berbuat baik, tapi semuanya itu dari pikiran kita, semuanya itu belajar, proses. Yaitu kalau kita proses, jangan terlalu protes, nanti akhirnya menjadi pikiran kita menjadi dosa. Saya akan membacakan ayat tambahan yang terdapat di dalam Yeskiel 18 ayat Yeskiel 18 ayat yang ke-20. Saya sangat terpikirkan sekali untuk membaca ayat ini ya. Yeskiel 18 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak ini, tulisan anak ini besar ya. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang yang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Ya benar ya, firman ini menyatakan bahwa setiap dosa itu mempunyai tanggung jawab sendiri. Tanggung jawab diri kita kepada Tuhan, diri kita pribadi, urusan kita dengan Tuhan. Tapi percaya, kita semuanya belajar untuk tidak berbuat dosa. Memang sulit kita ya, perbuatan kita sehari-hari aja ya. Kita kalau berbuat dosa sama berbuat baik, lebih banyak berbuat dosa. Tapi percaya, penyertaan Tuhan kalau kita terus belajar, perbuatan dosa itu bisa kita tanggung, dapat kita mendapat hikmat dari Tuhan agar tidak terlalu banyak untuk kita berbuat dosa. Semuanya tetap belajar. Mungkin itu aja yang Gemar Pagi ini yang bisa saya sampaikan. Biarlah kita tetap berbuat baik kepada siapapun. Yang menilai bukan manusia tetapi Tuhan. Percaya, jangan mempunyai pemikiran kotor, jangan mempunyai pemikiran yang negatif terhadap siapapun. Terus belajar. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, biar dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita melakukan aktivitas pada hari ini, mari kita berdoa. Kembali kami syukur padamu ya Tuhan. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau tahu Gemar Pagi ini menegur kami tentang perbuatan baik dan perbuatan jahat ya Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, sebentar kami akan melakukan aktivitas pada hari ini ya Tuhan. Sertai kami, sertai saudara-saudara kami ya Tuhan. Lingkupi kami dengan kuasa darah-Mu.
apapun yang harus kami lakukan pada hari ini ya Tuhan, biarlah berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah doa kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terus bergemar, Tuhan Yesus memberkati.